Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Minggu 11 Desember 2022, Pekan Advent yang ketiga. Bacaan diambil dari Injil Matius, bab 11, ayat 2 sampai dengan ayat 11. Sekali peristiwa, Yohanes Pembaptis yang berada di dalam penjara mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberikan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi, karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, di era digital ini kita banyak sekali disuguhi penampilan para YouTuber, pewarta keselamatan dalam aneka keyakinan mereka, termasuk pewartaan iman Kristiani. Persoalan muncul ketika orientasinya bukan untuk memperkenalkan Kristus, di mana orang sakit disembuhkan atau orang bisu berbicara, melainkan mencari ketenaran diri. Akibatnya orang tidak menemukan Kristus, malah sebaliknya muncul iri hati, kedengkian, bahkan penistaan. Pewartaan sejati selalu bermuara pada Kristus yang dimuliakan. Yohanes menyiapkan jalan bagi Yesus, dan setelah selesai tugasnya, ia menyuruh pengikutnya untuk bertanya guna mendapatkan kepastian dari Yesus sendiri tentang Mesias. Yesus menunjukkan penggenapan nubuat yang ada dalam kitab Yesaya. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, dan sebagainya. Tetapi mengenai Yohanes, Yesus memberikan pujian yang tegas. Yohanes adalah nabi yang kokoh, tak tergoyahkan oleh angin, hidup keras,
Ia lebih daripada nabi. Ia adalah Elia baru. Mesias adalah kehadiran yang menyembuhkan, membebaskan, dan memberikan harapan. Panggilan pewartaan tidak lain adalah memperjumpakan dunia dengan Yesus, Sang Mesias yang menyembuhkan, bukan menjadikan si pewarta hebat. Apalagi kalau sekedar mengejar kepentingan pribadi. Biarlah Yesus sendiri yang memberikan hadiah kepada si pewarta. Biarlah Kristus semakin besar dan aku semakin kecil. Mengapa demikian? Karena Allah melibatkan kita untuk menjadi sarana keselamatan bagi dunia. Allah yang harus dikenal dunia agar dunia selamat, bukan kita yang hanyalah sarana. Marilah kita berdoa. Bapa yang berbelas kasih, tuntunlah kami dalam pelayanan, agar kehendak-Mu lah yang kami wartakan dalam seluruh hidup kami. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.